Halo semuanya, Assalamualaikum. Kenalin, nama saya Indah Jarutunisa, NIM 2017102164. Saya dari kelas 1 KPID, mahasiswi dari Fakultas Dakwah, Prodi Komunikasi Penyiaran Islam. Baik, di sini saya mau menjelaskan tentang klasifikasi hadis ditinjau dari berbagai aspek. Dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama dari aspek bentuknya, dan yang kedua dari aspek sumbernya, dan yang ketiga dari aspek mengikat dan tidaknya hadis itu. Hadis dari aspek bentuknya, yang pertama yaitu ada hadis qauli. Hadis qauli adalah hadis-hadis yang beliau ucapkan berkenaan dengan berbagai tujuan dan kesempatan. Contohnya yaitu la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, yang artinya tidak sah sholat bagi orang yang tidak membaca Fatihatul Kitab. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dua yaitu hadis fi'li. Hadis fi'li adalah perbuatan-perbuatan Nabi Muhammad SAW yang disampaikan kepada kita oleh para sahabat. Contohnya hadis dari Muhammad bin Mukandir dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, saya melihat Nabi sholat dengan menggunakan selai kain. Fi'li dibagi menjadi 2, yaitu hadis fi'li yang diiringi dengan perkataan Nabi dan hadis fi'li yang tidak diiringi dengan perkataan Nabi. Contoh yang diiringi dengan perkataan Nabi adalah shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana melihat aku sholat. Yang kedua, contoh hadis yang tidak diiringi dengan perkataan Nabi adalah perbuatan yang muncul dari Rasulullah sebagai manusia biasa seperti makan, minum, dan berdiri. Termasuk juga di dalam hal ini pengalaman hidup beliau di dalam urusan dunia, yaitu perdagangan, pertanian, dan peperangan serta pengobatan. Yang ketiga yaitu hadis takriri, adalah segala sesuatu yang muncul sementara dari sahabat yang diakui keberadaannya oleh Rasulullah SAW, baik berupa ucapan maupun perbuatan, dengan cara diam tanpa pengingkaran atau persetujuan, dan keterus-terangan beliau menganggapnya baik, bahkan menguatkannya. Contohnya adalah sikap beliau terhadap ijtihad sahabat berkenaan dengan sholat asar sewaktu perang melawan Bani Quraizah, yakni ketika beliau bersabda, janganlah sekali-kali seorang di antara kalian sholat asar kecuali di kampung Bani Quraizah. Yang keempat yaitu hadis sifati, adalah hadis yang berupa sifat dan kepribadian Nabi serta keadaan fisiknya. Hadis sifati biasanya disebut juga dengan hadis ahwali. Hadis sifati ini dibagi menjadi 2, yaitu hadis yang terkait dengan kepribadian Nabi dan bentuk fisik Nabi. Contoh hadis yang terkait dengan kepribadian Nabi adalah Haddasa Anas bin Malik qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ahsanin nasi khaliqan. Artinya, Anas bin Malik meriwayatkan kepada kami, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling baik akhlaknya. Yang kedua, contoh yang terkait dengan bentuk fisik Nabi adalah telah diriwayatkan dari Asma, beliau berkata, lengan baju Nabi adalah sampai ke pergelangan tangannya. Yang kelima yaitu hadis hami, adalah hadis yang berupa keinginan atau hasrat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang belum terlaksanakan. Contohnya puasa pada tanggal 9 Muharram yang tidak dilaksanakan sebab beliau wafat sebelum datang Muharram berikutnya. Dari aspek sumbernya, yang pertama ada hadis marfu. Menurut bahasa, merupakan isim maf'ul dari kata rafa yang artinya mengangkat, dan ia sendiri berarti yang diangkat. Dinamakan marfu karena disandarkan kepada Rasulullah SAW.
Hadis marfu menurut istilah adalah sabda atau perbuatan yang disandarkan kepada Rasulullah SAW, baik yang bersifat jelas ataupun secara hukum, dan yang menyandarkannya itu sahabat atau bukan, dan sanadnya itu bersambung atau terputus. Contoh hadis marfu perkataan Nabi adalah an Anasin qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Dari Anas, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah beriman salah satu dari kalian sampai aku lebih dicintai olehnya dari orang tuanya dan anaknya serta semua orang. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Hadis mauquf adalah hadis yang disandarkan dari sahabat, baik perkataan, perbuatan, dan ketetapannya, baik sanadnya itu nyambung atau tidak nyambung, dengan syarat tidak ada tanda-tanda marfu. Dari beberapa riwayat, hadis mauquf juga disebut dengan hadis atsar. Contoh hadis mauquf adalah Haddasani an Malikin an Nafi'in an Salimi bin Abdillah anna Abdullah bin Umar rokiba ila dhatin nusub faqasara salata fil masiri dzalika. Qala Malik wa baina dhatin nusub wal Madinah arba'atu burudin, yang artinya telah menceritakan kepadaku dari Malik, dari Nafi, dari Salim bin Abdullah bahwa Abdullah bin Umar berkendara menuju Zatin Nusub, lalu ia mengqosor sholat dalam perjalanan tersebut. Malik berkata, jarak Zatin Nusub dan Madinah sekitar 4 burud. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik. Yang ketiga, hadis maktu adalah hadis yang disandarkan dari para tabi'in, tabi'it tabi'in, dan seterusnya, baik itu perkataan, perbuatan, dan ketetapan, baik sanadnya itu nyambung atau tidak nyambung, dengan syarat hadis tersebut tidak terdapat tanda-tanda hadis marfu dan hadis mauquf. Contoh hadis maktu dari riwayat Haram bin Zubair, yaitu seorang tabi'in yang terkenal, adalah al-mu'minu idza arafa rabbahu ahabbahu wa idza ahabbahu aqbala ilaihi. Artinya adalah orang mukmin adalah ketika dia mengenal Tuhannya, maka dia mencintainya, dan ketika dia mencintainya, maka dia menghadap kepadanya, yaitu melakukan ibadah dengan khusyuk. Definisi hadis yang mengikat dan tidak mengikat. Yang pertama, ada hadis yang mengikat adalah hadis-hadis yang menuntut untuk diamalkan jika terkait dengan tuntunan ibadah dan hukum syariat, serta diyakini jika terkait dengan berita-berita gaib. Yang kedua, hadis yang tidak mengikat adalah hadis yang tidak menuntut untuk diamalkan atau diyakini terkait hal-hal duniawi sehingga umat diberi waktu luang untuk menentukan yang terbaik baginya menurut ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Klasifikasi hadis yang ditinjau dari mengikat dan tidaknya itu terdiri dari hadis apa aja sih? Klasifikasi hadis ini terdiri dari 3, yaitu yang pertama khususiyah. Khususiyah ini bersifat mengikat, yaitu ditujukan untuk pribadi Rasulullah SAW, bukan untuk umatnya. Contohnya, beristri lebih dari 4, puasa wisyal atau puasa secara terus-menerus, dan wajib sholat tahajud. Dalilnya adalah Rasulullah melarang para sahabat berpuasa wisyal sebagai bentuk kasih sayang kepada mereka. Kemudian para sahabat bertanya, "Anda sendiri kenapa berpuasa wisyal?" Beliau menjawab, "Aku tidak seperti kalian. Sesungguhnya Allah memberiku makan dan minum." Yang kedua, yaitu hadis risalah atau tasyriah. Hadis ini bersifat mengikat. Hadis yang berdaya hukum untuk diikuti hadis dalam bentuk ini ada 3 macam. Yang pertama, ucapan dan perbuatan yang muncul dari Nabi dalam bentuk penyampaian risalah dan menjelaskan terhadap Al-Quran, seperti
menjelaskan apa saja yang ada di dalam Al-Quran yang masih bersifat belum jelas, menjelaskan ibadah, halal dan haram, serta akidah dan akhlak. Yang kedua, ucapan dan perbuatan yang muncul dari Nabi dalam kedudukannya sebagai imam atau pemimpin umat Islam, dan tindakan lainnya dalam bentuk sifatnya sebagai pemimpin. Yang ketiga, ucapan dan perbuatannya yang muncul dalam kedudukannya sebagai hakim dan qadhi yang menyelesaikan persengketaan umat Islam. Hadis berdaya hukum tersebut secara garis besarnya mengandung beberapa bidang, antara lain akhlak, akidah, dan hukum-hukum amaliyah. Yang ketiga yaitu hadis basyariyah atau ghairu tasyriyah yang bersifat tidak mengikat. Hadis ini tidak harus untuk diikuti, dan hadis ini ada 3 macam, yaitu yang pertama, ucapan dan perbuatan Nabi yang timbul dari diri Nabi dan kehidupan keseharian dalam pergaulan, seperti makan, tidur, kunjungan, cara berpakaian, dan ucapan serta perbuatan Nabi sebagai seorang manusia biasa. Yang kedua, ucapan dan perbuatan Nabi yang timbul dari pengalaman pribadi, kebiasaan dalam pergaulan, seperti urusan pertanian dan kesehatan Nabi. Yang ketiga, ucapan dan perbuatan Nabi yang timbul dari tindakan pribadi dalam keadaan dan lingkungan yang tertentu, seperti menempatkan pasukan, pengaturan barisan, dan penentuan tempat dalam peperangan. Semua yang dinukil dari Nabi dalam 3 bentuk tersebut tidak mempunyai daya hukum yang mengandung untuk tuntutan atau larangan. Contohnya, yang pertama, hadis tentang ilmu pertanian atau perkebunan. Ubaidillah menceritakan dari bapaknya yang berkata, "Aku bersama Rasulullah SAW melewati kebun kurma. Beliau melihat orang-orang mengawinkan kurma. Lalu beliau bersabda, 'Apa yang mereka lakukan?' Para sahabat pun menjawab, 'Mereka mengambil yang jantan untuk digabungkan dengan betina.' Beliau bersabda, 'Aku melihat bahwa perbuatan mereka tidak ada gunanya.' Perkataan beliau sampai ke kebun kurma hingga mereka meninggalkan, maksudnya tidak mengawinkan kurma lagi, sehingga hasil panen pun gagal. Kejadian tersebut akhirnya terdengar kepada Nabi SAW. Lalu beliau bersabda, 'Ucapan itu hanya perkiraan. Jika bermanfaat, hendaklah mereka melakukannya. Dan aku hanyalah manusia biasa sebagaimana kalian. Perkiraan itu bisa benar dan bisa salah. Tetapi jika yang aku katakan kepada kalian adalah firman Allah, maka itu benar.' Contoh yang kedua, hadis tentang pengobatan. Dari sahabat Sa'ad mengisahkan, pada suatu hari aku menderita sakit, kemudian Rasulullah SAW menjengukku. Beliau meletakkan tangannya di tengah dadaku sampai-sampai jantungku merasakan sejuknya tangan beliau. Kemudian beliau bersabda, 'Sesungguhnya engkau menderita penyakit jantung. Temuilah Al-Haris bin Qaladah dari Bani Saqif, karena sesungguhnya dia adalah seorang tabib atau dokter. Dan hendaklah dia, yaitu si tabib, mengambil 7 buah kurma ajwah, kemudian ditumbuk beserta biji-bijinya, kemudian meminumkannya kepadamu.' Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud. Yang ketiga yaitu hadis tentang strategi peperangan, yang tidak boleh membunuh perempuan, orang tua, dan anak-anak. Rasulullah SAW bersabda kepada para panglima perangnya agar bertakwa dan senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, berperang dengan akhlak dalam peperangan. Di antaranya beliau memerintahkan mereka tidak membunuh anak-anak. Diriwayatkan dari Buraidah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW mewasiatkan kepada panglima perang atau pasukan yang pertama agar ia dan pasukannya bertakwa kepada Allah,
Di antara yang beliau katakan adalah, "Jangan kalian membunuh anak-anak." Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Dalam riwayat Abu Dawud, Rasulullah SAW bersabda, "Wala taqtulu syaikhan nafi'an, wala tiflan, wala soghiran, wala mra'atan." Yang artinya, janganlah kalian membunuh orang tua yang sudah sepuh, anak-anak, dan wanita. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Abi Syaibah, dan Al-Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra. Mungkin cukup sekian penjelasan saya tentang klasifikasi hadis ditinjau dari berbagai aspeknya. Mohon maaf jika ada banyak kekurangan dan kesalahan. Dan saya ucapkan terima kasih untuk yang sudah menonton. Assalamualaikum.